Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah bahwa sampai hari ini, detik ini, sekarang kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah, diberi kesempatan, disehatkan, dan kita dalam keadaan tetap iman Islam. Alhamdulillah ya Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, Man lam yaskur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yardha ala qadai falyahruj minas samai wal ardi wal yatlub rabban syawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana, Maha tahu, dan Maha sempurna. Tidak ada kekeliruan, tidak ada hilaf, tidak ada salah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah menciptakan kita, kemudian kita diperintahkan untuk bersikap pandai mensyukuri nikmat. Kemudian bersabar terhadap kesulitan, ujian. Kemudian bersikap ridho terhadap ketentuan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tiga hal itu karena itu sangat mendasar. Pandai bersyukur, pandai bersabar, bersikap ridho. Kalau kita memahami kalimat itu, pesan Allah yang tiga itu, difahami, dipelajari. Dipelajari, difahami, dipelajari, kemudian diamalkan. Mempunyai jiwa yang pandai bersyukur. Mempunyai ruhani yang bersabar. Yang kemudian kita ridho kepada segala ketentuan Allah. Jenengan niku manusia, semua manusia itu diberi nikmat oleh Allah. Ya, semua manusia diberi nikmat. Pertama nikmat itu kita dihidupkan. Urip niki nikmat. Hidup ini kenikmatan yang luar biasa. Maka fahamilah bahwa ketika kita dihidupkan di dunia, ini adalah kesempatan untuk menikmati alam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan yang lebih sempurna, yaitu hidup di surga kelak. Kalau kita tidak dihidupkan di dunia, tidak ada kesempatan kita untuk menikmati kehidupan di surga. Maka bayangkanlah surga itu kenikmatannya luar biasa, diterangkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis.
Nikmatan surga itu selalu direnungkan. Karena apa? Untuk memotivasi kita. Kalau kita ingat ya, kenikmatan surga, kita akan semangat. Kita akan giat. Maka kita harus pandai bersyukur. Karena kenikmatan Allah sedemikian banyak. Setelah dihidupkan, kita diberi nikmat-nikmat lain lagi. Diberi hidayah, diberi petunjuk. Kita ini dididik oleh Allah. Manusia itu dididik oleh Allah. Begini loh menjalani kehidupan di dunia. Sebentar, sedelok, kowe engko bakal ngadepi ngene. Nah, kowe kepengen bahagia, banyak perintah Allah kerjakan. Larangan Allah tinggalkan. Sederhana nih. Nak kepengen selamat neng donya sedelok terus sampean mengko neng kubur delok surga. Atau Anda bisa meraih mati di jalan Allah, Anda malah ruhnya sudah di dekat surga di bawah arsy, subhanallah. Bersyukur aja. Bersyukur niku pripun to? Jalankan perintah Allah, nikmati. Syukuri, nikmati. Yang sering banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena ucapan di lisan akan mendidik dan membimbing hati kita untuk hati kita itu selalu bersyukur. Bersyukur itu senang. Jalani hidup niki kanthi seneng. Boten bingung, boten gelisah, boten pegelan. Wong urip enak. Gelisah, bingung. Dikai kesehatan, golek sing ora-ora, malah ora sehat. Ya kan gitu. Nikmati. Kemudian kita diperintahkan menjadi ahli sabar. Karena hidup ini tentu saja ini dunia. Ya. Ada kenikmatannya, tapi ada hal-hal yang mengganggu kita, yang membuat kita gelisah, takut. Karena di dunia ini kita hidup bersama si pengganggu, yaitu iblis itu tadi. Anda dibuat gelisah, dibisikin agar kalian itu merasa nggak nyaman hidup ini, nggak nyaman. Didorong untuk mencintai dunia, didorong untuk pontang-panting, mencari sesuatu yang fana, yang rusak. Padahal tugas kita mencari sesuatu yang kekal. Bersabar terhadap ujian, terhadap bala. Man lam yasbir ala bala. Kalau kamu tidak sabar, karena dunia ini penuh bala. Bala itu setiap saat turun, Bang. Di dalam Al-Quran diterangkan, jangan engkau merasa aman. Jangan. Ujuk-ujuk niku ketiban nopo. Balak yang kecil. Ujuk-ujuk tiba. Ujuk-ujuk kebentuk, ujuk-ujuk hilang niku isine dompet. Itu nak mboten sabar piye sampeyan? Kan bingung to nak kelangan. Mau lembaran 10 abang-abang, gare 8. Wah, bingung. Itu semua ada bala. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Dan bala yang besar Anda bisa dibunuh. Dan bala yang paling besar Anda bisa, yang semestinya Anda itu sudah dianugerahi nikmat, iman, Islam, tiba-tiba Anda kafir, munafik, musyrik. Bisa itu terjadi. Dan itu musibah yang paling serius. Nah, maka kita harus menjaga itu. Kemudian yang ketiga, kita harus ridho dengan kehendak Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, ridho dengan hukum-hukum Allah. Allah sudah mentakdirkan saya lahir, muncul ke dunia sebagai laki-laki. Allah sudah mentakdirkan ya,
Anda lahir ke dunia sebagai perempuan, ridho mawon. Karena itu takdir, kehendak Allah. Jangan punya keinginan. Aku kok lanang, tak jadi wedok, sehingga merubah. Ana wong kaya ngono. Wong wedok kepengin dadi lanang, wong lanang kepengin dadi wong wedok. Padahal ini kehendak Allah. Allah lah yang menentukan janin itu. Ini perempuan ya, laki ya. Termasuk ridho, andai kata orang tua itu tadi tidak mendapatkan keturunan. Ridho, apapun keadaannya, karena ini kehendak Allah. Hidup ini Allah yang menghendaki dengan segala sisik beliknya. Semuanya secara detail itu atas kehendak Allah. Kalau kita memahami ini, subhanallah. Kita harus ridho kalau kita hari ini mungkin dibuat sakit. Orang duit duit. Sakit, orang duit duit. Ridho aja. Ini kehendak Allah. Ditambah dengan kesabaran. Ditambah dengan kesyukuran. Masya Allah. Lah, ridho ini sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akan terjadi nanti sesuatu yang merugikan kita, terutama rugi kita di akhirat. Diterangkan di dalam Al-Quran. Suatu ketika putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Fatimah niku sampun kromo, sudah berkeluarga. Suaminya Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Fatimah niku karena sibuk urusan rumah tangga, kesel, lelah, capek. Ngumbailah, masak, ngurus anak, ngepel, macam-macam lah. Ibu-ibu paham nih. Kesel mboten ngurus rumah tangga. Nah, ini lah. Fatimah juga pernah merasa lelah, lalu menyampaikan keadaan, pikirannya, hatinya kepada suaminya. Wahai Ali, suamiku, carilah pembantu. Aku kesel ngurus rumah tangga, ngeladeni sampean, masake, ora enak sithik, ya rada piye kan ngoten ta? Nah, carikan aku pembantu. Ali menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Fatimah minta pembantu rumah tangga. Apa kata Rasul? Ya, ucapkanlah, bacalah, amalkanlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hingga akhir. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau menzikirkan itu, melazimkan zikir itu lebih baik daripada seorang pembantu. Niki hadis. Diamalkan itu. Karena Rasulullah ini kan tahu hikmah-hikmah daripada hal-hal yang demikian. Diperintahkan dia untuk melazimkan zikir itu. Subhanallah, subhanallah. 33. Terutama habis sholat. Afdal. Dikerjakan. Apa yang terjadi? Lalu Fatimah mengamalkan itu dan tidak mengeluhkan lagi.
Mboten butuh pembantu pun. Lah ibu-ibu, monggo. Bapak-bapak nggih. Nak jenengan kok ngurus rumah tangga, kesel, yang golek pembantu. Monggo. Golek pembantu, saiki piro gaji? Kudu duwe HP, kudu duwe kendaraan. Nah, monggo dipikir. Hikmah daripada zikir, kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat yang bisa menguatkan fisik dan menguatkan mental, jasmani dan rohani. Nah, dhisik mboten nonton niku. Vitamin, minuman yang bisa menambah energi, dereng ngoten. Ada wong dhisik nggih kesel, nggih pegel. Nah, Rasulullah tahu ini akan menjadi asupan vitamin yang paling baik, diamalkan selesai. Jadi zikir niku Pak, niku gek zikir niku mawon, telang macam patang macam niku itu sudah menguatkan fisik dan mental. Fisik dan mental. Lebih daripada vitamin-vitamin niku. Lah wong saiki males zikir. Ya wis. Ngombe minuman sing marak giat lah. Macam-macam. Wow. Sampai akhirnya betul-betul orang yang tidak pernah zikir. Salat males, zikir males. Akhirnya dia membutuhkan kekuatan, karena di dalam kehidupan ini membutuhkan fisik yang sehat. Karena malas zikir, malas ibadah, awake lemah. Apa yang dikonsumsi? Penguat-penguat yang dilarang. Nggih. Di situ musibahnya. Kalau kita mau menguatkan fisik secara syar'i, menurut Tibbun Nabawi, cara-cara Rasul dikit. Tapi kalau hari ini, zaman ini, kita sudah membuang, tidak mengikuti sunnah Nabi. Pak, kepingin sehat ya, kapsul niki lah itu. Karena kita tidak yakin dengan sunnah Nabi. Kita lebih yakin kepada itu. Nah itu tidak syar'i, bahkan ada zat-zat yang dikonsumsi itu yang merupakan zat yang terlarang. Terlarang, naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan satu kalimat terdiri dari 4 ayat di dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai ayat 78. Surat At-Taubah 75 78. Makanya jenengan maca ya di rumah dibaca dipelajari. Ayat itu turun berkaitan dengan seorang hamba. Seorang hamba yang sregep ibadah. Ibadah bagus. Hidup di zaman Nabi, mengikuti majelis taklimnya Nabi, bisa langsung mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibadahnya bagus, Pak. Tetapi orang itu tidak ridho dengan keadaannya. Sregep ibadah, mengikuti majelis taklimnya Nabi, dididik kali Nabi, dikai ilmu. Tapi keadaannya niku miskin. Padahal lapang maupun sempitnya rezeki itu Allah yang menentukan. Itu kehendak Allah. Nah, ketika kita itu sudah mulai tidak ridho dengan kehendak Allah, dengan keadaan diri kita, disinilah masalah akan muncul. Ya. Ayat ini turun
sehubungan dengan seorang bernama Sa'labah. Saya bacakan ayatnya dulu. Mungkin jenengan di rumah bisa membaca, merenungkan. Lalu apa? Pendidikan apa di dalam ayat ini yang bisa kita ambil ilmunya, hikmahnya? Kalau kita amalkan, kita selamat. Kalau kita seperti Sa'labah, bahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima ahlafullaha ma wa'adahu bima kanu yakdzibun alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha allamul ghuyub. Sadaqallahul azim. Artinya kalau baca niki ilmu. Ilmu yang kalau Anda kemudian fahami, ngamal ke selamat. Nak boten ngamal ke. Ya. Di antara manusia ada yang telah berikrar kepada Allah. Berikrar. Berjanji. Ikrar. Ya. Kita niki sering berikrar, perhatikan nanti. Lalu kenapa ikrar itu kita tidak tepati ikrar itu? Ini ada manusia di zaman Nabi berikrar, kemudian tidak ditepati. Apa yang terjadi niki? Sesungguhnya niki ikrarnya Sa'labah niki. Sesungguhnya jika Allah memberikan kekayaan kepadaku, kalau Allah menganugerahkan harta, kekayaan kepadaku niki, maka pasti kami akan bersedekah. Pasti kami akan dermawan. Kami pasti akan menjadi orang yang soleh. Niki ikrar Sa'labah. Maka ketika Allah telah memberikan kepada hamba yang sudah berikrar ini karunia harta, kemudian mereka kikir dengan harta itu. Bahkan mereka berpaling. Tidak menggunakan harta itu sebagaimana janjinya. Dan mereka memanglah orang-orang yang membelakangi kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan di dalam hati manusia seperti ini sampai hari kiamat. Ya. Karena mereka telah ingkar, mereka telah memungkiri ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena mereka dusta. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui niat hatimu. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang kamu bisikkan. Bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang tersembunyi. Jadi Sa'labah niku ahli ibadah, tetapi tidak ridho urip kok ngene terus niki. Menemui Rasulullah, Bapak Ibu, onten tiyang niku urip kok ger ngene terus. Padahal gek pirang tahun niku. Gek 50 tahun lah. Kerasa susah, kerasa kurang terhormat, kurang duwe duit, kurang dimulyakake mbek wong. Lalu mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, dongake kula. Doakan aku ya Rasulullah agar Allah memberi rezeki berupa harta. Eling, ya Rasulullah, berdoalah untukku agar aku kaya.
harta. Nah, niki. Padahal keadaan manusia itu kapanpun, lapang dan sempitnya, miskinkah kaya, itu Allah yang menghendaki. Itu bagian dari takdir Allah. Tapi niki anten manusia tidak ridho dengan takdir Allah. Digawe ora duwe sithik wis rada bingung niku, tergoda. Bisa jadi karena bisikan iblis. Karena kuat, karena kurang kuatnya iman dan sedikitnya zikir kepada Allah. Subhanallah. Rasulullah mendengar keluhan ini. Kowe kok kepengen sugih, apa kata Rasulullah? Cilaka kowe. Kamu kok menghendaki kekayaan? Celaka kamu. Langsung niki ucapane napa? Rasulullah niku keluar. Celaka kamu. Insyaallah. Dikejar malih niku kalih Salabah. Kula janji ya Rasulullah, nak aku sugih aku pasti dermawan. Niki. Dia berniat Pak di dalam hati. Aku nak sugih tak bantu kabeh. Ora mungkin masjid iki bocor. Kira-kira ana mboten tiyang niku. Alon-alon mawon. Banyak orang itu yang mempunyai cita-cita. Delok wong sugih kepengin, delok wong sedekah kepengin, waduh delok masjid rak dadi-dadi kepengin bantu nggih. Kepengin, mosok mboten kepengin sampean niku pripun. Saiki sing kepel. Bahkan mereka berdoa. Bahkan mereka ngandani niku keluargane. Niku nek entuk rezeki sing lomo ya mbek wong ya. Gitu. Dia berdoa kepada Allah. Berdoa dia. Tapi setelah betul-betul mempunyai rezeki, mboten terbukti. Niat tekadnya, ya, anaknya didongake, engko nak sugih, engko nak wis ketampa, tes, nah, sedekah, bahasan ketampa, duwe duit, ora kepengin sedekah. Itulah. Harta itu sifatnya seperti itu. Rasulullah ya, mengatakan kepada Sa'labah, kamu kalau ingin kaya, meskipun kamu berjanji kalau kaya nanti akan dermawan, cilaka kowe. Akhirnya didoakan. Nah inilah, ini untuk pendidikan kita nih. Didongake mbek Nabi sugih, oh Nabi sing ndonga kok. Sugih Pak. Begitu Sa'labah niku kaya pun yang terjadi adalah ucapannya Nabi niku. Celaka kamu. Cilaka. Karena apa? Ternyata dia dusta kepada Allah, dusta kepada Rasulullah. Ngapusi kok Gusti Allah. Ngapusi kok Rasulullah. Lalu muncullah di dalam hatinya atas kehendak Allah sifat kemunafikan. Akhirnya Sa'labah niku maune ahli ibadah, setelah kaya malah menjadi munafik. Lah munafik niku iki cilaka wong munafik niku. Wong munafik niku mbek wong musyrik, mbek wong kafir sami tempatnya neraka. Maka ucapan Nabi terbukti. Ketika Sa'labah kaya, wis ora tahu salat 5 waktu meleh. Wis ora ibadah meleh. Itulah nyatanya niku, harta niku membuat ya, menfitnah manusia, menggoda, mengganggu sehingga manusia itu bisa tergelincir. Yang mestinya dia menjalankan perintah Allah dengan khusyuk, tidak tenang. Surat At-Taubah 75-78. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah itu sudah memerintahkan agar manusia itu
Ya. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini untuk kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menepati janji. Menepati janji. Diperintah oleh Allah. Nah ini Sa'labah ini pertama dia dusta, janji tidak ditepati, yang terjadi malah tergelincir. Yang tadinya mukmin malah munafik. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan persoalan ringan, Bapak. Hanya mboten rizo. Aku rak betah niki. Aku rak betah nak urip gur ngene-ngene gitu. Nun sewu nggih. Perasaan ini sering menghinggapi kita. Nggih napa mboten? Kita itu berontak. Berontak kita. Dunia itu menggiurkan seperti ini, Pak. Tapi karena kita tidak paham terhadap dunia ini, tetap kepencot. Angel. Bahkan ada orang yang mengatakan mana mungkin kita bisa hidup tanpa menikmati dunia. Nah, kalau pemahamannya begitu, maka bisa jadi orang itu orang mukmin, orang muslim, tapi jiwanya itu loh, ya, jiwanya bukan jiwa mukmin, karena dia tidak mempelajari petunjuk-petunjuk Allah. Ingkar janji. Di dalam hadis diterangkan, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah menuturkan, Rasulullah bersabda, celaka hamba dinar. Ya. Celaka hamba dirham. Celaka hamba hamisah, celaka hamba hamilah. Jika diberi oleh Allah, jika diberi harta, dirham, dinar, dia senang. Nah untuk rezeki, dapat kekayaan, senang. Lihat kata Nabi. Tetapi jika dia miskin, gelo, pegel, jengkel, dompet kok kosong, jengkel. Ya, apa kata Rasulullah? Wong sing kaya ngono niku bakal cilaka. Niki sing ngendika, sing matur, mboten sembarang tiyang. Nah ana wong niku kepengine cilaka. Hati-hati nih. Lalu Rasulullah itu saking ingin mendidik kita, dikeluarkan kalimat-kalimat, ojo ngasih kowe kaya ngono. Kalimat cilaka kowe, tersungkur kamu, terjerumus kamu ke dalam kepalsuan dan dalam tipuan harta. Tersungkur kamu. Apabila terkena duri, bahkan nak wong kaya ngono niku didongake. Rasulullah memang mendidik kita. Nak di sifat kaya ngono niku kowe engko ketusuk duri, mudah-mudahan duri itu tidak keluar dari tubuhmu. Kemudian perhatikan sebaliknya ini Rasul. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah, ya, dengan kusut rambutnya. Ngopain nyawa ora sempat. Tapi dia itu taat ibadah, menjalankan perintah Allah. Ya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya di jalan Allah.
Orang yang bersemangat untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini yang didoain oleh Rasulullah, berbahagialah engkau. Orang yang berjuang melawan hawa nafsunya di jalan Allah dengan ketaatan. Ya. Berlumur debu kedua kakinya. Rambut kusut, awak kotor. Tapi Rasulullah katakan, kamu bahagia. Bahagia. Pakaian kusut itu miskin, cermin kemiskinan. Berdebu itu bahwa kamu tidak mengabaikan hal-hal yang seperti ini, tapi mengabaikan apa? Perintah Allah kerjakan, meskipun dalam kesulitan. Maka Rasulullah mengatakan orang seperti ini bahagia. Ya. Bila dia berada di pos penjagaan, bila dia berada di tugas-tugas keagamaan, ya, dia akan tetap setia menjalankan tugasnya, gitu. Tugas keagamaan, tugas ketakwaan. Apa? Kalau Bapak Ibu nanti di rumah membaca ayat ini, kemudian dibaca, diulangi, difahami, subhanallah. Subhanallah. Jangan sampai kita tergoda oleh iblis sehingga kita dibisikin untuk tidak bersikap ridho. Karena Allah sudah menetapkan man lam yardho ala qadai, na ana wong sing ora ridho dengan ketentuanku dan kehendakku, aku kasih dia kemiskinan. Padahal miskin itu belum tentu terus menerus. Dia orang duwe wis gelo. Wis ora trimo mbek Gusti Allah. Nah, ini sikap tidak ridho ini bahaya. Karena kita harus ridho. Ridho niku enak. Ridho niku menerima, Pak. Menerima. Wonten bahasa niku menerima ing pandum. Itu melapangkan hati dari beban-beban. Nah, disinilah kita bisa mengambil hikmah. Kalau kita tidak ridho dengan takdir, maka kita akan lelah. Keluar dari takdir itu sulit. Maka ridho aja. Jadi wong lanang, ora pati ganteng, ya wis. Pendek, pesek, misalnya niki ridho. Nah sampean mboten ridho, terus kepengen dhuwur, sing dituku obat peninggi badan, operasi gen mancung, wong sing mancung wae bingung ini yo, kan ngoten. Maka orang itu kadang diontang-anteng ke be iblis, sing pendek digawe kowe iki pendek, Mbak Sri rak seneng mbek kowe. Wah tuku peninggi badan, duwite ora nggo ngeleboni celengan, duitnya orang nggo sinau, orang nggo bayar SPP, peninggi badan, gendhuwur, ndak ridho dengan keadaan. Padahal Allah semua yang menentukan keadaan kita. Pasal operasi, padahal operasi mancung niki larang, tapi niki asli. Oh. Ridho mawon, jadi wong lanang wis ridho, wong wedok itu kurang ayu, ora usah kemayu. Wong memang niku saking Gusti Allah. Kurang bagus ora usah gembagus, santai mawon. Santai mawon. Wah, kurang bagus nggo tuku pakaian sing kaya bagus. Wah, akhirnya duite entek nggo tuku pakaian. Entek nggo operasi, mancung ke ilo, entek nggo peninggi badan karena ndak ridho. Sekali manusia tidak ridho dengan takdir Allah, maka dia akan lelah. Lelah. Biaya habis untuk membiayai ketidakridhoan niku. Nak gek mboten duwe niku santai mawon. Karena Rasul sudah bilang, nak kowe bingung gue duit cilaka. Pun terbukti mboten? Pun terbukti mboten? Wong pinter-pinter do cilaka. Karena Rasulullah ini 1400 tahun yang lalu
sudah mengeluarkan klaimnya. Klaim. Nun sewu nggih. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi. Ucapannya niku wah maujud, Pak. Lah kok saiki ana wong Islam beriman tidak ridho dengan ketentuan Allah. Hati-hati sampai. Itu aja. Hadirin hadirat rahimakumullah, hati-hati dengan situasi hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita betul-betul harus kita sadari dan kita ketahui. Hati-hati kalih niat. Niat niku di dalam hati. Hati-hati. Karena kalau kita salah niat, kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan, tergelincir. Hati-hati. Kalau kita sudah berikrar tidak dipenuhi, sudah berjanji tidak dipenuhi, bertobat sampean. Kula jenengan niki berjanji kalih Gusti Allah. Mboten pisan janjine. Bolak-balik janji. Hati-hati loh. Jangan sampai nanti ya Allah sudah turunkan kalimat yang membimbing kita, jangan ingkar janji. Karena itu akan membahayakan kita. Sapa sing mboten gelo? Nak sampean dijanjeni kemudian diingkari. Sapa sing mboten gelo? Nak ana wong niku sulaya kalih sampean. Perhatikan ini. Ibu-ibu, sapa sing nate digawe gelo? Dikai janji tapi tidak ditepati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ana lagune niku. Hati-hati loh. Kapan kita berjanji, Pak? Pertama, kita berjanji itu dengan kalimat. Kita ikrar dengan kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku ikrar nih. Ucapan dua kalimat syahadat niku ikrare panjenengan. Sampean harus menyadari. Tidak ikrar. Dan berapa kali jenengan niku? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ping pira? Wah, ping akeh niku. Janji terus, sulaya terus. Ya Allah, Pak. Aku bersaksi Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah yang akan aku besarkan, aku agungkan, aku hormati sepenuhnya Allah. Ikrar sampean terus asyhadu alla ilaha illallah. Didelok malaikat. Akan taat kepada Allah. Dan kita juga berjanji berikrar akan taat kepada utusan Allah Rasulullah. Hati-hati. Berapa banyak sekali kita berjanji. Banyak orang itu yang sudah ikrar janji, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba dia ingkar janji. Allah tidak disembah. Aku wis Islam. Mergo aku wis syahadat. Pemahaman ini harus diluruskan, Pak. Udah berikrar, Rasul itu utusan, Rasul itu akan aku ikuti. Tapi kita berselisih kepada Nabi. Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Padahal kita berjanji. Renungkan, Pak. Meh dadi apa niku? Nah sampeyan kula manusia janji kepada Allah, kemudian dia gelak no Gusti Allah. Janji terus, janji gelak piye niku? Ya Allah, Pak. Niki, hati-hati. Syahadat itu ikrar, Pak.
agar kita taat kepada Allah. Kita menyadari, aku tak Islam, aku tak taat kali Gusti Allah, tak mengikuti Rasulullah. Ternyata banyak orang yang ingkar janji. Nggih napa mboten? Iki. Terus piye niku? Nasibe wong kaya ngono niku. Lah wong rukun Islam niku 5. Nah wis syahadat ya salat, wis janji mbek Gusti Allah ya salat. Karena Allah perintahkan kita salat. Niku rukun Islam. Salate kaya salate Nabi. Iki lho. Hati-hati kerjakan perintah Allah karena kita sudah syahadat kepada Allah. Dan ikuti Rasulullah karena kita sudah ikrar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat. Bar salat poso niku rukun Islam. Bar poso zakat, haji manis tata'tum. Rukun Islam niku 5. Kula kepengin baleni rukun Islam niku 5. Delok TV bukan rukun Islam. Nggih. Delok TV bukan rukun Islam. Hati-hati loh, kita sudah berikrar. Dan berapa banyak penyimpangan-penyimpangan itu. Nggih. Niki. Napa meneh sing dudu rukun Islam napa meneh? Tapi niku diamalke terus, dikerjake niku. Sahadate durung beres. Salate urung beres. Posone urung beres. Zakat sedekah urung beres. Haji ora beres. Lah kalau malah rukun Islam sing 5 niki ditinggal niku, gawe rukun dhewe niku. Rukun ke-6 ditekuni niku. Wektune entek, duit entek. Ayo kowe. Rukun iman ke-7 digawe. Delok bal-bal. Delok sepak bola. 2 jam enak apa Anda? Delok bal, sangune kancang 2 kilo. Rokok 3 pak. Wis 50.000 niku. Ayo kowe. Lah saiki ben bengi ana bal. Rukun Islam niku dikarang-karang nah niki lho. Ditekuni. Lah terus sampeyan niku dideloki mbek sing lho iki janji mbek aku. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi engkau ya Allah yang akan aku taati. Aku bersaksi engkau ya Rasulullah yang akan aku taati. Nah niki. Berat Pak. Berat. Iya. Ternyata kita itu lebih banyak menyimpang. Mestinya yang ditekuni niki syahadat niki lho, sing 5 niki. Dikuati meleh dengan rukun iman. Yakin mbek Gusti Allah, yakin mbek Rasulullah. Yakin mbek Al-Qur'an. Mencintai, membaca, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Niku ngenteke wektu. Ngenteke tenaga. Niku. Lah nek sampean kepencet mbek donya, keter rukun Islam iki. Salate hurung tentu khusyuk, males belajar salat. Wektune malah entek nggo ndelok TV 2 jam. 2 jam. Ku nak TV-ne bosen metu catur 2 jam. Catur bosen mara ning pos tenguk-tenguk 3 jam. Malah turu. Tangi subuhan wis bar. Hati-hati lho, Pak. Walaqad adzalla minkum jibilan kasiron. Afalam takunu takilun. Kata Allah, apa kowe ora paham? Udah banyak orang yang hari ini tersesat.
Ngaku wong Islam. Syahadat, janji mboten ditepati. Saklabah janji, Pak. Saklabah janji nek Nabi. Engko nak aku sugih tak bantu. Dan akhirnya saklabah niku ahli ibadah mati sebagai orang munafik. Hidup di zaman Nabi. Pak, kalau kita mau betul-betul selamat, kalau kita betul-betul takut dengan cambuk dari api neraka, renungkan ini. Mesti sampean wah angel, Pak. Angel itu, Pak. Terus belum ikhtiar, belum memahami resikonya, belum memahami seluk-beluk daripada ketentuan ini. Kita sudah mengatakan ini sulit. Akhirnya sulit. Akhirnya kesulitan Anda. Untuk terus istiqomah sulit. Sulit. Untuk tetap konsekuen sebagai orang Islam, kalau Anda katakan itu sulit, sulit. Padahal tidak ada kesulitan sedikit pun di dalam Islam. Tidak ada. Semua tergantung Anda. Semua tergantung Anda yang telah berjanji kepada Allah. Semua tergantung Anda. Anda mau berubah dari tidak paham menjadi paham. Dari tidak mempunyai keinginan menjadi keinginan. Keinginan itu harus punya keinginan. Karena Allah tidak akan merubah. Kecuali Anda yang berubah. Jadi perubahan itu terletak pada inisiatif hamba Allah. Kalau kamu mau berubah dari mukmin menjadi munafik, berubah aja. Berubah. Kalau engkau ingin berubah dari ragu-ragu menjadi yang mantap, berubah aja, itu terserah kita, Pak. Tapi perlu direnungkan bahayanya orang-orang mati dalam keadaan tentu jenengan mboten wani ingkar janji. Waduh, mboten wani. Jadi fokuslah kepada 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Niku ditelateni, niku nak ditelateni gawe cilik bisa. Lah Pak kula pun sepuh, bisa. Asal Anda itu punya keinginan. Kemudian berdoa kepada Allah. Senjata kita berdoa, Pak. Berdoa. Jaluk tulung mbek Gusti Allah. Lah niku sadar kita itu tidak bisa. Memacu diri sendiri tidak bisa, minta tolong. Cukup Anda faham, aku kepengen selamat nih, wis paham. Bahaya kalau nak mati munafik. Wis paham, jaluk tulung mbek Gusti Allah. Nabi niku wis dadi nabi, wis dadi rasul, Pak. Maksum. Terjaga dari kesalahan Nabi. Tapi nggih tulung-tulung, jaluk tulung kalih Gusti Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Teguhkan aku terhadap agama. Teguhkan terhadap ketaatan. Teguhkan terhadap larangan. Teguhkan, minta sabbit qalbi. Yuksiru, kata Nabi. Bikauli. Banyaklah engkau berdoa. Banyaklah engkau berzikir, kata Nabi. Ini dicontoh sunnah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub. Melaku sak dalan-dalan. Ngaduk jangan ibu-ibu. Ngurepe kompor. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Sebanyak-banyaknya.
Jaluk tulung. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar aku tetap memperhatikan urusan agama. Sabit kolbi. Jaluk mbek Gusti Allah. Karena hati kita niki sing nyetel Gusti Allah. Begitu sampean kok rada ora tenanan dengan ikrar disetel sesat sampean. Diarahkan hati Anda mencintai keburukan-keburukan. Karena Allah Maha tahu. Oh, wong iki memang syahadat, tapi orang niat dadi wong Islam. Akhirnya apa? Hatinya diputar menjadi hati yang senang kepada kesesatan. Senang. Senang dengan keburukan. Tidak senang dengan rukun Islam. Hatinya itu mboten senang. Tidak senang dengan rukun iman. Salat ora senang. Poso wedi ngeleh gering. Sedekah wedi kiri. Nggih. Lunga haji bati ngedol mobil. Yakin nek mbek Gusti Allah. Ragu. Yakin nek mbek Rasulullah. Berselisih dari Nabi. Nabi kok diselisihi. Ucapannya sekali ya. Tak isu adu dinar, tak isu adu dirham. Bakal ciloko. Wong niku nak seneng. Lah, kalimat itu berlaku untuk kita, Pak. Bukan hanya untuk Sa'labah toh. Nah, kalau kita niki dengan agama sudah tidak sabit, hati kita tidak teguh, memperhatikan urusan ibadahku piye. Salat durung khusyuk. Salat durung bener. Apa wani sampean wong sakmene akeh niki wong 5.000 niki. Siapa yang berani berdiri? Salat saya sudah betul, Pak. Salatku wis khusyuk, Pak. Siapa sing wani? Tidak ada. Padahal qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urusan salat niki harus diperhatikan. Ngentekke waktu, Pak. Pelajari terus. Piye kula saged khusyuk, Pak? Pripun kula saged khusyuk, Pak? Napa ilmune supaya salat khusyuk, Pak? Niku digoleki rono rene, golek ilmu talabil ilmi, piye supaya khusyuk. Karena kalau kita urusan siji tok, salat niki mboten khusyuk, rugi kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Salat niki urusan yang paling menentukan, Pak. Karena Gusti Allah sampun menentukan kehendaknya, memutuskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lah salat durung khusyuk, delok TV rong jam. Manfaatnya ora jelas. Sami Allahu liman hamidah artine burung ngerti. Nongkrong neng pos sewengi. Ye. Kula a'udzu birabbin nas durung paham artine. Sing dipikirke piye? Tabungane nambah. Tabungane ra ono kayak duwe kayak. Pikir. Salat. Mengko nek ana wong sugih, blegeduk jabatane akeh, tapi salate elek rokok. Sampeyan golek donya entuk, golek jabatan entuk, salate ya nah. Tidak akan beruntung karena Allah sudah pastikan. Ini ku firman Allah niku terwujud mangke. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak sampean kepengin dadi wong muslim, wong mukmin bejo selamat. Salate kudu khusyuk.
Nak gelem belajar tentang ilmu sholat, sampean mboten kober delok TV, Bapak Ibu. Lah wong diuripke umur digunakake untuk hal yang sia-sia. Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Habis umur kita untuk yang bermanfaat. Bagi apa? Keselamatan dunia akhirat. Ngurus awake dhewe niki ngentekke wektu, Pak. Durung ngurus bojone, anake. Lah kok isih kok bengok-tengok ta iya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, padahal mengko bengi Israel jemput, salate urung usyuk. Mangke dalu kan Israel jemput. Lan jenengan mboten purun. Monggo. Salat durung usyuk, janji mbek Gusti Allah disulayani. Rukun Islam ra paham. Rukun iman mboten ditepaki. Mbek Quran ora yakin, ya Allah. Niki lho. Kita ini harus selalu introspeksi. Wa tamdur nafsum ma qaddamat lihat. Wattaqullah. Wedya mbek Gusti Allah, terus sampean kudu mawas diri. Aku ki janji lho. Dhisik ana sahabat Nabi janji nak sugih meh sedekah karena ora betah miskin. Miskin ora betah. Bahasan wis sugih ora sempet salat. Ini gitu. Akhirnya kudu betah ning neraka. Ora sempet salat. Mari kita renungkan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kita sering berikrar. Sinten sing sering maca kalimat niki? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maos niku, Bu. Maos niku. Niku diperintah kali Gusti Allah. Ucapkan, kul. Sesungguhnya kalau engkau salat itu ikhlas karena Allah. Salat ikhlas karena Allah. Salat apa mawon? Jadi salat karena pahalanya salat niku luar biasa. Mboten ilok-ilok niku. Nah sampean didudui ganjarane salat, sampean sujud terus sampai ngenteni mati. Males mangan. Males ngombe sampean. Nak diketokke niku ganjarane salat, bar sampean. Waduh. Wes tak kepengin ketemu bojo, tak pengen kepepak. Kenapa? Ganjarane niku bidadari, Pak. Ayu-ayu ning surga. Mosok sampean boten sregep salat. Duwe bojo siji wis masuk anginan. Lah nek sampean niku ketok bidadari, paham ganjarane wong salat. Pegah mulih sampean. Lah surga semua kenikmatan ada. Iki. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warisun. Kita bicara tentang warisan, Pak. Warisannya niku surga. Bidadari 70. Ayu-ayu sampean mboten kesel entuk warisan ning surga. Warisan niku mboten gor tanah 500 meter ning donya. Sampean seneng. Entuk warisan tanah seneng sampai bojone anake disengiti. Padu mbek bojo, padu mbek anak. Kita pontang-panting berebut
Lunga pengadilan gara-gara tanah 500 meter. Nggih, ngentekke duit. Tetapi Allah mengatakan engkau akan menjadi ahli waris surga. Sampeyan niku bakal entuk warisan surga. Keterangannya ada. Surat warisnya niki wonten. Sampeyan ana surat waris kanggo sampeyan. Lah kok malah surat waris iki disingkirke ora dipelajari, malah sampeyan yuk ngurus surat waris yuk. Padahal warisane gur tanah 500 meter. Malah ra ana ya, Pak. 113 meter. Dibagi wong 5. Aduh. Rebutan. Todi-todian. Akal kita kadang tidak berfungsi, Pak. Maka niku bolak-balik Quran. Ternyata ada surat warisan. Ulaika humul warisun. Engkau semua berhak mewarisi. Alladzina yarisuna firdaus. Yang kamu warisi kata Allah. Ini warisan Gusti Allah loh. Gusti Allah niku ninggal warisan. Buat Anda yang jogo sholat. Sing sholatnya khusyuk. Tepat waktu, paham, sing dibaca napa, paham tujuannya sholat napa, niku lho. Terus sholat niku kudu piye, kudu ikhlas. Sholat anake gen kepengin ketampa dadi pegawai negeri. Keliru niku. Pegawai negeri pensiun ya. Nggih, rasane piye to wong pensiun? Gusti Allah mboten usah semua kehendak Allah. Kita tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Kecuali Anda memaksakan diri. Ya Allah, aku tidak ridho. Aku ora ridho nak aku. Dadi wong ora duwe. Aku ora ridho beragama Islam. Waktu nentek gue sholat, waktu nentek gue belajar agama. Tidak ridho kita. Padahal kita juga mengucapkan raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho. Diatur oleh Allah. Raditu billahi rabbah. Wabil Islam. Aku ridho untuk memenuhi perintah-perintah di dalam agama Islam. Aku ridho untuk mengikuti dan meniru Nabi. Tiba-tiba hari ini orang tidak ridho, Gusti Allah. Kayak digawe susah sithik, wah. Be agama tidak ridho. Waktu waktu neng masjid, neng pos enak ndak? Ndak ridho terhadap Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu ridho kepada Rasul niku ngono. Salabah niku wong alim, Pak. Ilmunya cukup. Kalau beliau tidak tergelincir. Lah niki ana wong alim-alim zaman sakmene. Ilmune rak pati cukup. Tiba-tiba tidak ridho mengikuti Rasul. Tidak ridho. Apa yang diperintahkan Rasul tidak dikerjakan malahan. Apa yang dilarang malah dikerjakan. Tapi dia mengaku aku umat Muhammad. Ucapannya mboten jelas niku. Lah wong ngomong kok sembrono dicatet, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nak jenengan biasa mengucapkan Al-Quran.
mengikuti firman-Nya Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162, ayat 163. Jangan sampai kita suloyo dengan ayat itu. Jangan sampai menyimpang dari ayat itu. Karena itu ikrar, Ibu, Bapak, niku ikrar. Inna sholati wa nusuki, semua ibadahku tujuannya untuk mencari ridho Allah. Nak wis diridhoi niku enak. Gusti Allah nak ridho mbek sampean, wah enak. Sampean mesti sehat, umpama lara ya syukur rak pati. Sampean mesti seneng-seneng mawon. Umpama susah ya rak pati. Susah ning donya niku wis delok. Tapi ora bakal susah ning. Tapi mendapatkan ridhonya Allah. Nak Gusti Allah niku wis ridho, terus sampean ridho dengan ketentuan Allah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Mengko sampean kondur wangsul ning ngarsane Gusti Allah seneng ketemu sampean, kula jenengan seneng ketemu Gusti Allah. Padha senenge. Karena apa? Kita ridho dengan ketentuan Allah. Kita tidak membantah. Aku rak trimo mboten, tapi aku ridho. Aku ikhlas, aku bersyukur. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mati untuk Allah, hidup untuk Allah. Bukan untuk lainnya. Niku bacaan niku jenengan baca di surat Al-An'am 162, 163. Niku ikrar janji. Dan niku mboten ditepaki, Bu. Tobat, Bu. Astagfirullahaladzim. Tobat. Karena banyak kita sering janji tapi tidak ditepati. Nun sewu. Apa akibatnya hari ini? Apa akibatnya? Apa akibatnya hari ini yang Anda alami? Ketika Anda sudah berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasakan, renungkan. Rasakan, renungkan. Karena hari ini banyak orang yang mengaku Islam, tapi Allah tidak mengakui. Jadi, tapi kita tidak menyadari. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ana wong ngaku aku Islam, aku wong mukmin. Aku Islam. Aku mukmin. Aku muslim. Wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, sesungguhnya mereka tidak beriman. Kita memahami petunjuk Allah niki. Kemudian berjuanglah untuk bisa menepati petunjuk Allah niki. Niku membutuhkan energi, Pak. Membutuhkan waktu, komitmen. Kita harus mengorbankan waktu sebanyak-banyaknya untuk memahami hal ini. Kalau ndak, ya wis muspro sampai. Lah resikonya niku pripun? Anfusakum wa ahlikum naro. Resikonya itu sak keluarga kumpul ning neraka. Ana wong niku ngomong, enak Pak ning neraka. Ana niku dari zaman dulu sampai sekarang. Wong kula ketemu mbek wongnya. Enak ning neraka, Pak. Masa ora usah repot-repot golek kompor gas. Pengen pohon bakar kali. Ana wong ngomong koyo ngono. Astagfirullahaladzim. Pak, zaman dulu niku Nabi berdakwah dengan cara yang super, tapi diingkari. Apakah ada orang sehebat Nabi dalam berdakwah di zaman ini? Apakah ada sehebat tausiahnya Rasulullah yang mesti bisa menggerakkan hati, bisa menuntun dan mencontohi?
Monggo. Fitnah di zaman ini berat, Pak. TV niku fitnah. HP niku fitnah. Sampeyan mesti mboten cocok kali kula. Kalau kita sudah niat beriman berislam, rukun Islam itu menjadi gur 5, aja ditambah. Gur 6, aja ditambah. Karena niku rukun salat subuh niku 2 rakaat. Sampean kurang puas. Pak, subuhan kok 2 rakaat. Ganjarannya kan gede. Mbok ditambah 3 rakaat. Lah mengko zuhur diganti 2 rakaat. Kan wong do sibuk nak awan. Jangan sampai kita tergelincir oleh tipu daya iblis. Maka zikir itu salah satu senjata. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsir. Zikir donga niku sebuah amalan yang harus. Quran itu terus dibaca, takut meninggalkan Al-Quran. Karena dia adalah hidayah. Dia adalah petunjuk. Dan Al-Quran itu mengandung berkah. Berkah. Orang yang mengamalkan Al-Quran, hidupnya akan berkah. Boten sugih, tapi berkah. Kalau soal kaya miskin niku keluar dari pikiran kita. Karena niku kehendak Allah. Ana wong niku mboten duwe rencana sugih, Pak. Digawe sugih mbek Gusti Allah. Wonge niku nggih bingung. Ora kepengin sugih. Tapi digawe sugih mbek Gusti Allah. Tapi ana wong kepengin sugih, ya bingung digawe miskin mbek Gusti. Ikan itu bukan urusan kita. Allahu yabsutu rizqa man yasha. Allah lah yang melapangkan atas kehendaknya, menyempitkan atas kehendaknya. Tugas kita niki bingung, aku ki wis usuk wae urung to salatku niku lho. Coba orientasi warisannya surga. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun. Untuk warisan surga Pak pontang-panting didakwahkan dengan penuh kesungguhan oleh Nabi. Tapi tiba-tiba umat Muhammad sekarang tidak peduli dengan sholatnya. Fahalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat. Surat Maryam 59. Tiba-tiba pada meremehkan sholat. Wattaba'u syahwat, mengikuti keinginan hawa nafsu. Sholat males, keinginan hawa nafsu diikuti. Poso males, keinginan hawa nafsu diikuti. Majelis taklim males, keinginan hawa nafsu diikuti. Hatta yalqauna ghayya. Engkau akan tersesat nanti pikiranmu. Meremehkan sholat itu tersesat. Amalan yang mestinya utama malah tidak diutamakan. Amalan yang tidak dicontohkan dan diperintah oleh Nabi malah diamalkan. Itu salah satu bentuk ketersesatan. Salat awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-salat. Salat niku nak mboten diperhatike, jenengan rungo kaji, jenengan zakat, jenengan poso. Tapi nak salat niku nilainya rendah, hajine percuma, posone percuma, zakatnya percuma. Jadi salat niki diperhatikan secara spesial. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita dapat ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi faqihni fid din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.